Halo guys, kembali lagi dengan aku di sini. Dan di video kali ini aku bakal review handphone second lagi. Handphonenya murah tapi speknya nggak murahan. Dan handphone kali ini yaitu Sony Xperia XZ1. Dan lagi-lagi handphone Sony guys. Karena aku emang lagi cari handphone buat daily driver yang nggak terlalu mainstream sama kayak kebanyakan orang yang berburu handphone baru zaman sekarang. Aku lebih tertarik mencari handphone 1-3 tahun lalu yang speknya di atas rata-rata buat dibandingkan antara harga dan spek yang didapatkan. Dan Sony XZ1 ini versi Jepang lagi dan versi AU. Karena yang Docomo agak langka buat versi ini, apalagi yang resmi pasti lebih langka dan lebih mahal lagi tentunya. Sony XZ1 AU ini bisa kalian dapat dengan harga 1,3 jutaan aja. Harganya itu sekarang udah turun banget. Pas aku beli handphone ini tuh harganya 1,6 juta dan sekarang kalian bisa dapatkan 1,3 sampai 1,4 jutaan aja. Banyak toko online yang udah menjualnya guys. Bahkan toko offline pun juga udah lumayan banyak yang menjualnya. Kebetulan aku dapat dari marketplace di Facebook dengan harga 1,6 jutanya. Dan baru-baru ini aku lihat di postingan di Facebook itu ternyata udah turun 1,3 juta guys. Itu baru selang beberapa bulan udah turun segitu. Oke, sekarang kita lihat dengan mengeluarkan uang 1,3 juta itu dapat spek kayak gimana sih? Apakah lebih bagus dari handphone zaman sekarang? Simak videonya sampai habis ya guys, biar tahu kelebihan dan kekurangannya. Oke, yang pertama kita lihat dari build quality-nya terlebih dahulu. Handphone ini dipegang kerasa premium banget karena bodinya benar-benar tipis, ditambah bodi belakangnya serta framenya pun udah full menggunakan bahan metal. Bagian layar depannya juga udah Corning Gorilla Glass 5 dan ada lengkungan 2,5D juga tentunya. Ukuran layarnya sendiri sama dengan adiknya Sony XZ-S yang udah aku review kemarin, yaitu 5,2 inch dengan resolusi 1080x1920 pixel alias Full HD. Tetapi ada tambahan fitur di layarnya. Nggak cuma ada True Luminous Display dan X-Reality Engine, yaitu ditambah fitur HDR10 yang membuat kualitas layarnya lebih bagus lagi di Sony XZ1 ini. Sony XZ1 ini single SIM dan tentunya udah 4G sinyalnya. Aku nggak bisa tes kartu smartphone karena aku nggak punya kartunya, tapi harusnya udah bisa pakai smartphone. OS Androidnya mentok di Android 9 alias Android Pie. RAM-nya sendiri udah 4GB dengan internal storage 64GB. Prosesornya ini benar-benar terbaik di harganya guys, yaitu Snapdragon 835. Menurutku ini lebih bagus dari Snapdragon 710 buat sekarang ini. Karena dari performa ngebut banget dan konsumsi baterainya itu irit banget. Padahal baterai handphone ini itu cuma 2700 mAh, tapi bisa dapat SOT selama ini guys. Menurut aku ini udah gila banget sih. Dengan prosesor sekencang itu buat sosial media dan multitasking pastinya udah lancar banget. Nah, sekarang bagaimana kalau buat main game? Katanya lebih bagus dari Snapdragon 710. Oke, kita sekarang tes buat main game. Biasanya aku buat main Mobile Legends sangat lancar banget dengan settingan rata kanan tentunya. Gak cuma Mobile Legends guys, aku main Call of Duty juga dapat grafik rata kanan dan dimainin lancar banget. Buat main PES 2020 juga gak ada kendala sama sekali. Aku gak ada PUBG, tapi settingan yang dapat di handphone ini itu bisa sampai smooth extreme. HP mana lagi cuma 1 jutaan dapat spek kayak gini guys. Mantep banget pokoknya ini handphone buat main game. Padahal aplikasi yang aku pasang juga lumayan banyak karena handphone ini itu handphone daily driverku. Tapi masih ngebut aja kalau dipakai buat main game. Apalagi kualitas layarnya yang udah bagus juga, ditambah dual stereo speaker di depan itu mantep banget guys. Dan ini adalah kualitas layar dari Sony XZ1 ini. Detail, warna, ketajamannya itu bagus banget.
walaupun cuma pakai panel IPS. Oke, selanjutnya kita bahas bagian kamera Sony XZ1 ini. Untuk kualitas kamera XZ1 ini nggak jauh beda dengan XZS yang kemarin aku review. Resolusi kameranya 19 megapiksel dan 13 megapiksel di kamera depan. Support rekam video hingga 4K 30 fps dan Full HD 960 fps super slow-mo yang masih sama dengan adiknya si XZS. Tapi ada perbedaan yang sangat penting, yaitu durasi rekam video di XZ1 ini jauh lebih lama dibandingkan XZS dan X Compact yang aku review kemarin. Di handphone ini tuh bisa full rekam 20 menit lebih tanpa harus didinginkan terlebih dahulu. Tapi buat slow motion tetap hanya 5 detik saja per sesi. Untuk hasil kameranya udah bisa dibilang cukup bagus buat harganya sekarang ini. Tapi handphone ini tuh lebih cocok dibuat videografi karena banyak fitur yang ditonjolkan buat bagian videonya. Untuk hasil kameranya bisa kalian lihat sendiri seperti ini. Gak jauh beda kok sama hasil kamera dari Sony XZS kemarin. Ya, ini contoh video 4K dari Sony XZ1 ini guys. Hampir salah aku XZS. Ini kondisi low light ya. Ini resolusi 4K dibantu dengan lampu flash. Resolusi 4K guys ini. Ini resolusi Full HD 60 fps. Yaitu ada bakul Xiaomi. Ya, untuk low light ya seperti itulah guys. Ini video biasa ya, ini formatnya video biasa Full HD, nggak pakai slow mo. Kita bandingkan dengan super slow motionnya pak. Dan nilai tambahan buat handphone ini tuh pastinya udah ada fingerprint, NFC, USB Type-C, fast charging 18 watt yang pastinya worth it banget di harga 1 jutaan. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Di harganya sekarang ini cuma 1 jutaan, handphone ini sangat recommended. Karena dari segi build quality udah bagus, bodinya juga udah tipis, dari segi performa juga udah bagus banget. HP mana lagi 1 jutaan PUBG bisa smooth ekstrim. Baterainya juga ternyata bagus, cuma 2700 mAh, tapi nggak kerasa boros, serasa 3000 mAh lebih malahan guys. Dari segi kamera juga udah bagus banget, apalagi fitur perekam video yang banyak banget fiturnya. Ada fingerprint, NFC, IP68 bisa dicemplungin ke air. Pokoknya di harga 1 jutaan handphone ini sangat recommended. Oke, mungkin segitu aja video aku kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang belum tahu akan adanya handphone murah yang speknya itu gila-gilaan, atau bagi teman-teman yang penasaran ingin beli Sony XZ1 ini tapi pengen tahu bagaimana sih performa dari handphone ini. Dan di video ini semoga bisa menjawab teman-teman yang penasaran tersebut. Oke, like jika kalian suka video ini, dislike aja jika kalian gak suka, dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat. Thanks for watching and see you guys on my next video.